1 Menyayangi anak yatim, Fase C, Kelas 5, Semester 1. Capaian pembelajaran, elemen, Al-Quran Hadis, membaca, menulis, dan membedakan huruf hijaiyah bersambung, menjelaskan beberapa surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. Kompetensi pembelajaran, elemen Al-Quran Hadis, Fase C. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, kompetensi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Mampu membaca huruf hijaiyah bersambung dengan baik dan benar sesuai kaidah dasar. 2. Mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 3. Mampu membedakan bentuk huruf hijaiyah bersambung berdasarkan letaknya di awal, tengah, dan akhir kata. 4. Mampu membaca surah-surah pendek dengan tartil dan benar. 5. Mampu menjelaskan makna serta pesan pokok beberapa surah pendek. 6. Mampu membaca dan memahami hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 7. Mampu menjelaskan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 8. Mampu menerapkan sikap hormat, santun, dan berbakti kepada orang tua, guru, serta berperilaku baik kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi pembelajaran, elemen Al-Quran Hadis, Semester Hiji dan 2. Hiji, mampu menulis huruf hijaiyah bersambung dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 2. Mampu membaca surah-surah pendek dengan tartil dan benar. 3. Mampu membaca dan memahami hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 4. Mampu menjelaskan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam surah pendek dan hadis tentang berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman. 5. Mampu menerapkan sikap hormat, santun, dan berbakti kepada orang tua, guru, serta berperilaku baik kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, elemen Al-Quran Hadis, Semester 1. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Mampu membaca surat Al-Maun dengan tartil dan benar, dan mampu menulis surat Al-Maun dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. 2. Mampu menghafal surat Al-Maun beserta artinya dengan baik, lancar, dan percaya diri. 3. Mampu menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Maun secara sederhana dengan baik. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah keluarga datang mengunjungi rumah seorang anak yatim. Mereka membawa beberapa kotak berisi makanan, pakaian, dan alat tulis. Kedatangan mereka disambut dengan senyum bahagia oleh anak-anak yang menerima bantuan. Seorang anak bernama Aisyah menyerahkan sebuah kotak berwarna ungu kepada temannya yang yatim. Dengan wajah ceria, ia berkata, "Semoga hadiah ini bermanfaat untukmu. Kita tetap bersaudara dan saling menyayangi." Ayah dan ibu Aisyah tersenyum melihat anak-anak saling berbagi. Mereka menjelaskan bahwa menyayangi anak yatim adalah salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yatim membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan kepedulian dari orang-orang di sekitarnya. Anak-anak kemudian menghabiskan waktu bersama. Mereka bermain, belajar, dan berbincang dengan penuh keakraban. Anak yatim yang semula merasa sedih kini tampak gembira karena merasakan kasih sayang dari teman-temannya. Peta konsep Surah Al-Maun. Surah Al-Maun adalah surah ke-107 dalam Al-Quran yang terdiri atas 7 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Maun menjelaskan sifat orang-orang yang mendustakan agama, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap sesama, terutama anak yatim dan orang miskin,
serta lalai dalam melaksanakan salat. Dalam mempelajari surah Al-Maun, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu 1. Membaca surah Al-Maun. Membaca surah Al-Maun dengan tartil sesuai kaidah tajwid agar bacaan benar, fasih, dan bermakna. 2. Mengartikan surah Al-Maun. Memahami arti setiap ayat sehingga mengetahui kandungan dan pesan-pesan yang terdapat di dalam surah Al-Maun, terutama tentang kepedulian dan akhlak mulia. 3. Menghafal surah Al-Maun. Menghafalkan surah Al-Maun dengan baik dan benar agar lebih mudah mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menulis surah Al-Maun. Menulis surah Al-Maun dengan rapi dan benar sebagai latihan keterampilan menulis Al-Quran sekaligus sebagai bentuk kecintaan terhadap Al-Quran. 5. Memahami pesan pokok surah Al-Maun. Memahami pesan utama surah Al-Maun, yaitu peringatan bagi orang yang lalai dalam salat, enggan membantu sesama, tidak peduli kepada anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tujuan mempelajari surah Al-Maun. Melalui pembelajaran surah Al-Maun, peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi yang rajin melaksanakan salat dan tidak lalai. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama, terutama anak yatim dan orang yang membutuhkan. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap tolong-menolong, berbagi, dan berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Tartarus. Sebelum pelajaran dimulai bacalah Al-Quran dengan tartil. Ayo mengamati. Perhatikan dengan teliti gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan dua contoh perilaku baik yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar sebelah kiri terlihat 3 anak sedang belajar membaca Al-Quran bersama. Mereka duduk dengan rapi di depan meja kecil sambil memperhatikan mushaf Al-Quran. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh, tertib, dan saling menghormati. Kegiatan ini menunjukkan semangat menuntut ilmu agama serta membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada gambar sebelah kanan terlihat seorang anak memberikan sebuah kotak kepada seorang kakek yang membutuhkan. Kakek tersebut tampak duduk di pinggir jalan dengan pakaian sederhana. Anak itu membantu dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Perilaku ini mencerminkan sikap peduli, suka berbagi, dan gemar menolong sesama, terutama orang yang membutuhkan. Pesan yang dapat diambil dari kedua gambar. 1. Rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. 2. Menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. 3. Gemar berbagi dan membantu orang yang membutuhkan. 4. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan baik. Aktivitasku. 1. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? 2. Bagaimana kegiatan sehari-hari kalian dalam mempelajari Al-Quran? 3. Ceritakan pengalaman kalian ketika berbagi dengan orang yang membutuhkan. Sungguh bahagia hidup bersama orang tua yang selalu mendampingi. Coba kalian renungkan, di antara kita ada teman yang tidak memiliki orang tua. Ada sebagian dari mereka kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan terbatas dalam kebutuhan. Kehilangan orang tua bukan keinginan tapi kehendak Allah. Allah telah mengamanatkan kepada kita agar anak yatim tetap mendapatkan kasih sayang. Menyayangi anak yatim adalah pesan Allah. Allah mengamanatkan kepada kalian agar memberikan rasa simpati dan empati kepada mereka. Sudahkah kalian mengorbankan harta, tenaga, atau pikiran untuk mereka? Sudahkah kalian memberikan kasih sayang terhadap anak yatim? Apa yang telah kalian berikan? Ternyata Allah memberikan perhatian kepada anak yatim.
Perhatian ini difirmankan melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sudahkan kalian mempelajarinya? Bismillahirrohmanirrohim. A. Membaca surat Al-Maun. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu membaca surat Al-Maun dengan tartil dan benar, dan mampu menulis surat Al-Maun dengan bentuk dan urutan penulisan yang tepat. Gambar tersebut menunjukkan seorang anak perempuan berjilbab kuning yang sedang membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk. Ia duduk dengan rapi di depan sebuah meja kecil, sementara mushaf Al-Quran terbuka di hadapannya. Wajahnya tampak tenang dan gembira saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Di sekelilingnya terdapat pepohonan dan tanaman yang menciptakan suasana yang asri dan nyaman untuk belajar. Gambar ini mengajarkan bahwa membaca Al-Quran merupakan kebiasaan yang baik dan perlu dilakukan setiap hari. Dengan membaca Al-Quran secara tartil, kita dapat meningkatkan keimanan, menambah ilmu, serta memperoleh pahala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tekun dan semangat anak tersebut menjadi teladan bagi kita untuk membiasakan diri membaca Al-Quran sejak usia dini. Coba perhatikan, apakah ada anak yatim di sekitar tempat tinggal atau sekolah kalian? Bagaimana perasaan kalian terhadap mereka? Apakah kalian sudah pernah membantu mereka? Coba ceritakan pengalaman itu. Al-Quran menyebut yatim dalam beberapa ayat dan surat. Mengapa demikian? Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Aktivitasku. Bacalah surat Al-Maun dengan fasih. 1. Mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Maun. Tahukah kalian hukum bacaan mim sukun? Jika kalian sudah pernah belajar tentang hukum mim sukun, ceritakanlah dan sampaikan pengetahuan kalian kepada teman-teman. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3 yaitu ikhfa, syafawi, idgham mutamasilain, dan izhar syafawi. 1. Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa, syafawi apabila ada huruf mim, sukun berhadapan dengan huruf ba, bi. Huruf ikhfa, syafawi hanya satu yaitu huruf ba, bi. Cara membaca ikhfa, syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harakat ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Bacalah dengan benar sesuai dengan hukum tajwid. Contoh. Turmihim bihijara. Alam ya'lam bi'anna Allah. 2. Idgham mutamasilan. Idgham mutamasilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun mahrajnya, yaitu mim sukun, bertemu dengan huruf mim, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun, bertemu dengan huruf mim, Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim, disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau harakat. Perhatikan bacaan berikut. Contoh. Alladhi at'amahum min ju'a wa amanahum min khawf. 3.
Izhar syafawi. Izhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut izhar syafawi apabila mim sukun, bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim, dan ba, bi, d. Dengan demikian seluruh huruf hijaiyah selain mim, dan ba, bi adalah huruf izhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Aktivitasku. 1. Temukan hukum tajwid pada ayat yang lain dalam surah Al-Maun. 2. Carilah hukum bacaan ikhfa syafawi, idgham mutamasi lain, dan izhar syafawi di dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih.